Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Sebenarif dari Forum News Network. Dan seperti biasa, ini di channelnya Manusia Merdeka Bang Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya banyak membaca ini ya, di daerah-daerah itu banyak petani yang diminta oleh Dinas Pertanian setempat untuk mulai beralih ke pupuk organik gitu ya. Saya penasaran jadi apa rupanya? Oh, rupanya sejak Agustus lalu itu pemerintah memutuskan untuk memotong ya subsidi ke pupuk itu tinggal 9 komoditi yang dari tadinya 70 ya Bang Said itu ya. Ya, Sekarang tinggal ya. tinggal 9 dalam tiga kelompok ada itu apa? Padi, jagung, kemudian kedelai itu ya. Kalau ini ada bawang putih, bawang merah, terus cabai merah. Terakhir Ya, itu ada tebu, kakao dan kopi gitu ya. ya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dan kemudian bagaimana dampaknya di lapangan? Apakah bisa sih orang kemudian tiba-tiba terbiasa dengan pupuk kimia terus sekarang tiba dipindah-pindah ke pupuk organik gitu. Mas Hersu, saya pikir eh, keberpihakan pemerintah, kebijakan pemerintah terhadap rakyat itu dilihat dari berapa dana yang disisihkan dari APBN untuk kebutuhan rakyat kecil. Yang biasanya diukur tuh dari beberapa, biasanya lima indikator. Satu, subsidi untuk petani, dalam hal ini pupuk. Kemudian subsidi BBM, kemudian subsidi alat transportasi, kemudian subsidi terhadap kesehatan, dan yang kelima adalah subsidi terhadap listrik. Itu lima indikator pemerintah ini memihak kemana kebijakannya. Nah, kita sudah melihat, kalau dilihat dari indikator itu, artinya kita bisa menyimpulkan bahwa rezim Jokowi memang tidak memihak ke rakyat kecil. Rezim Jokowi tidak memihak ke rakyat kecil. Pada saat pidatonya 2014, 2019 selalu akan menyatakan memihak rakyat kecil. Tidak akan menaikkan BBM, biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah, kesehatan gratis, petani akan disejahterakan. Tapi faktanya adalah semua listrik tidak naik, tapi semua terbalik karena tidak ada dicabutnya subsidi. Oke, okay? Nah jadi lima hal tersebut kita lihat bahwa memang pemerintah lebih memihak kepada tidak memihak kepada kebutuhan rakyat kecil. Dia mengutamakan infrastruktur untuk komersial, bandara, tol, kemudian macam-macam, bukan menambah subsidi kepada rakyat, malah dikurangi. Nah, saya pikir ini kita harus bahas satu demi satu, tapi kita bahas topik yang sekarang tentang subsidi pupuk, karena ini yang sangat penting bagi rakyat. Nah, kita tahu uh, sebenarnya penyebab utama kurangnya dana subsidi adalah karena sudah habisnya subsidi untuk semua tadi kan, subsidi untuk semua termasuk pupuk, karena habisnya dana APBN untuk membayar utang. Jadi saya ulangi, wahai rakyat, berkurangnya dana subsidi, listrik, pupuk, dan lain-lain itu karena berkurangnya tidak berkurangnya kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada rakyat karena dana habis dipakai untuk membayar utang. Ya, padahal kan Membayar tadinya APBN kita surplus kan katanya waktu itu klaim dari Menteri Keuangan kan ya. itu surplus cash flow, bukan surplus secara cash flow itu bisa hari surplus besok minus. Kalau mau surplus tahan aja transfer ke daerah, itu surplus lagi. Kayak begitu caranya, Mas. Nah, eh, jadi sekarang itu sangat berat sekali pemerintah. Jadi saya mengingatkan seluruh rakyat yang selalu dikatakan janganlah terlalu mempersoalkan utang karena bukan kalian yang membayar. Itu kan selalu dikatakan oleh pendukung rezim. Pendukung rezim selalu menyatakan Said Didu nggak usah ngomong tentang utang karena yang bayar itu pemerintah. Bukan pemerintah yang bayar. Rakyat yang harus dikurangi haknya dari negara untuk membayar utang. Saya ulangi bahwa sekarang bayar utang itu hampir 45% dari pendapatan negara dipakai untuk bayar utang. Nah, subsidi biasanya dari dulu Mas Hersu itu selalu di atas 20% digunakan untuk subsidi APBN. Selalu di atas 20%. Nah, Presiden Jokowi itu mengurangi jumlah subsidi di bawah 10% total subsidi.
Berarti 2 kali lipat memang mengurangi subsidinya. Walaupun karena membayar utang yang banyak sekali. Itulah dampaknya kenapa harga BBM harus naik, listrik harus naik, pupuk langka, dan harga mahal. Itu penyebabnya kenapa. Jadi rakyat sudah mulai membayar utang semua sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke pupuk. Pupuk, subsidi pertanian itu di negara manapun itu menjadi prioritas utama. Di negara manapun. Amerika, apalagi Jepang, Eropa. Coba lihat kalau di Eropa, di Prancis, kalau subsidi pupuknya berkurang, maka demo besar-besaran. Itu memang pertanian harus disubsidi karena itu kebutuhan pokok rakyat. Nah, sekarang yang menarik di kita adalah justru pada saat harga komoditas pertanian naik, maka pemerintah turun untuk menurunkan. Jadi kalau harga cabai lagi turun, itu seakan-akan damai karena inflasi turun. Oke. Nah, tapi kalau harga cabai naik, maka sidang kabinet untuk menurunkan harga cabai. Itu kan sidang kabinet. Nah, itu perbedaannya. Sekarang, bayangkan Mas Hersu, petani sekarang dari 70 jenis tanaman yang disubsidi selama ini menjadi hanya 9. Oke. Dari 9 jenis pupuk yang disubsidi, yang disiap pupuk subsidi hanya 3. Itu adalah urea, NPK, dan TSP. Hanya 3. Nah, sekarang ini yang menarik sekali, Mas Hersu. Kita lihat bagaimana tidak adilnya kebijakan pemerintah. Bayangkan petani sawit ya, sama-sama petani sawit dicabut subsidi pupuknya. Tapi petani sawit harus mensubsidi biosolar. Saya ulangi, petani sawit itu sekarang dipungut oleh negara untuk mensubsidi biosolar. Dan subsidinya besar sekali. Nah, dari harga itu ya, dari harga sawitnya itu ya, dipotongnya dari ya. harga CPO, Ya, kan harga CPO-nya. CPO itu dipotong pemerintah untuk mensubsidi biodiesel yang dikenakan biosolar. Yang menikmati biosolar itu siapa? Adalah perusahaan besar dan adalah pengusaha-pengusaha besar, orang kaya. Tapi petani yang diturunkan, yang dipotong sehingga harga TPS dia turun, tanda buah segarnya turun karena dia harus dipotong untuk subsidi. Tapi subsidi pupuknya dicabut. Nah, Anda bisa bayangkan ketidakadilan yang terjadi dalam kebijakan petani sawit. Petani sawit, nah sebelumnya petani sawit itu dapat subsidi. Petani sawit, bukan perkebunan loh ya, petani rakyat. Nah, dulu semua empang itu dapat untuk ikan, udang apa segala itu dapat subsidi. Sekarang dicabut sama sekali tidak ada. Kemudian bayangkan tomat nggak ada, dari 70 tanaman menjadi hanya 9 tanaman. Nah, jadi bagi pihak-pihak yang menyatakan, saya sering menyatakan kebijakan memang pilihan. Tapi karena tidak ada yang salah, tapi karena pilihan disitulah kita menilai pemerintah memihak kemana. Nah, jadi jangan heran. Nah, sekarang selalu alasan presiden itu menyatakan bahwa kenaikan pupuk ini disebabkan karena perang Ukraina, ya kan? Perang Ukraina. Nah, perlu saya jelaskan kepada publik bahwa pupuk urea itu 100% produksi dalam negeri. Tidak ada dari luar. Itu urea. Kalau NPK, P-nya kecil sekali, fosfor, kaliumnya kecil, nggak besar. Nah, TSP itu yang agak banyak impornya. Tapi apakah dengan perang Ukraina terus menyebabkan kita harus mencabut subsidi pupuk? Itu kan pertanyaan. Nah, kenapa kita tidak berpikir seperti halnya biosolar? Kan pada saat harga gas naik, BBM naik, maka pemerintah mendapatkan pendapatan lebih dong dari APBN. Kenapa nggak disisihkan juga untuk subsidi pupuk kepada petani? Kan bisa saja dilakukan demikian. Jadi menurut saya mungkin karena rakyat juga sudah dianggap angin lalu saja oleh pemerintah, maka mengambil kebijakan itu seenaknya saja. Karena rakyat juga cuek-cuek aja tuh. Nah, sekarang yang saya heran karena semua diam, DPR diam,
Padahal Mas Hersu, yang paling berat dibahas di APBN itu selalu adalah subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi listrik. Itu yang paling berat karena DPR memperjuangkan itu. Tapi sekarang DPR sama sekali tidak memperjuangkan. Yang diperjuangkan adalah subsidi biosolar. Saya paham, saya pembahas APBN dulu. Kalau sedang membahas subsidi biosolar, maka produsen biosolar itu ada di nginap di sekitar gedung DPR. Sekitar gedung DPR itu mereka menginap menunggu ketok palu berapa subsidi biosolar. Nah, petani nggak ada. Jadi saya ingin menyatakan tadi bahwa pilihan kebijakan menghilangkan subsidi pupuk, mengurangi subsidi pupuk, membuat petani menderita dan kesulitan mendapat pupuk. Nah, itu dampak daripada tidak adanya uang lagi karena habis digunakan untuk bayar utang, hampir 900 triliun bayar utang. Nah, sementara pupuk sebenarnya mungkin 50 triliun sudah cukup sebenarnya. 50 triliun sudah cukup. Nah, sekarang kan 20-an triliun sekarang. Nah, kalau ditambah 2 kali lipat karena harga naik ada masalah. Nah, yang menarik ya adalah ya tadi kebijakan sangat tidak adil karena petani sawit dicabut subsidi pupuknya. Petani sawit, saya katakan petani sawit ya, bukan perkebunan kelapa sawit. Petani sawit dan petani lain dicabut subsidi pupuknya, sementara dia harus menanggung subsidi biodiesel. Nah, sekarang yang dikatakan sama Resu tadi, mau dialihkan ke organik. Ini perlu saya jelaskan. Organik. Malah Menteri Pertanian menyatakan, terasi kasih garam sedikit untuk pupuk. Ini jadi Menteri Pertanian kita ini memang apa ya, inovatif sekali. Masih ingat dulu pada saat COVID disuruh pakai kalung apa namanya, eukaliptus kayu putih. Nah, gitu pakai kalung. Sekarang pupuk pakai terasi katanya. Coba bayangkan harga terasi mungkin tuh 10 kali lipat daripada harga pupuk gitu. Tapi disuruh pakai terasi gitu. Nah, sekarang-kadang kita harus ketawa mendengarkan pernyataan-pernyataan pejabat seperti itu. Pupuk organik itu, problem besar pupuk organik itu volumenya sangat besar. Volumenya sangat besar. Jadi kalau Anda memakai pupuk organik, maka dengan kandungan hara sama dengan pupuk kimia, maka 5 tahun kemudian sawah Anda sudah tidak bisa dimasuki air karena itu Anda menumpuk apa namanya kan itu ada tanahnya juga gitu. Jadi pupuk organik itu problem besarnya adalah volumenya sangat besar dan sangat unsur haranya tidak sebesar yang pupuk organik. Itu yang masalah besar pupuk organik. Nah, itu yang sekarang pupuk organik juga seperti apa? Memang bisa, tapi itu menurut saya itu sekedar tambahan. Sekedar tambahan. Kalau mengejar produksi, peningkatan produksi itu agak susah. Sekarang kan orang menyatakan padi organik, betul, padi organik. Tapi untuk padi, untuk kebutuhan, untuk menghasilkan, kan kira-kira menghasilkan 6 sampai 8 ton gabah kering panen 1 hektar, itu nggak mungkin pakai pupuk organik. Itu harus pakai pupuk kimia. Itu Mas Hersu. Oke, jadi sekarang ini apa yang terjadi? Apa yang dihadapi oleh petani kita dengan situasi semacam itu? Kalau tadi jelas soal pupuk, soal sawit itu jelas dampak petani sawit. Nah, petani-petani lain apa yang terjadi dengan komoditi lain tadi? Saya ketemu beberapa petani. Yang problem sekarang adalah terjadinya pupuk palsu yang banyak sekali beredar. Nah, itu mereka tidak punya kemampuan untuk mendeteksi. Bahkan petani-petani besar, karena harga pupuk sangat mahal dan tidak tersedia, maka masuklah pupuk-pupuk yang pupuk palsu, termasuk dari luar negeri. Bahkan ada juga dalam negeri yang produksi pupuk palsu. Nah, itu sebenarnya itu sangat terjadi. Cuma sekarang saya pikir saatnya penegak hukum tuh mencari juga penjual-jual pupuk palsu ini. Nah sekarang yang menarik itu Mas Hersu juga dengan dicabutnya subsidi pupuk ini, saya juga agak menduga karena hampir semua, sebagian besar produsen biodiesel itu sekarang membangun pabrik pupuk. Pabrik pupuk.
Nah, sepertinya ada juga lobby mereka untuk mengurangi pupuk subsidi. Karena mereka tidak bisa menyalurkan pupuk subsidi. Yang boleh menyalurkan pupuk subsidi adalah apa namanya BUMN. Adalah Mhm. BUMN. Mereka tidak bisa. Nah, itu juga mungkin menurut saya penyebabnya kenapa dari 9 jenis pupuk menjadi hanya 3 yang disubsidi. Karena mereka memang tidak memproduksi 3 jenis pupuk itu. Oke. Mhm. Nah, pupuk yang dibebaskan subsidi ini mohon maaf, saya mungkin curiga bahwa ini adalah hasil lobby daripada pabrik pupuk yang non BUMN. Itu yang terjadi, Mas Her. Itu saya menduga demikian. Ya, oke. Tapi bagi petani kan dengan kelangkaan pupuk ini, dengan dicampurnya pupuk ini kan produksi mereka otomatis turun drastis dong ya, Bang Said itu. Kalau kalau padi kan masih terpenuhi itu karena Ya, padi itu ya, ya. hanya apa namanya urea, apalagi NPK tambah TSP sedikit itu Hmm. masih apa namanya. Tapi yang problemnya adalah di luar padi itu agak berat sekarang, agak berat. Hmm. Tani ya, di luar padi, apalagi petambak. Petambak dapat loh itu Mas Hersu, dapat subsidi loh sebelumnya. Saya ingin mengulangi cerita Pak JK, nggak apa-apa. Pak JK pada saat saya menghadap, ini sengaja ini saya ceritakan bagaimana pemimpin keberpihakan pemimpin. Contohnya, Ini kasus jadi kapan ini? Kapan ini? tahun 2016, Oh, tahun 2006, 2006. Ya, 2006, tahun udah 2006 enam. Ya, itu ya. saya menghadap ke Pak JK. Pak JK, ini pupuk subsidi bocor. Bocor, terus dia tanya, saya kantor Wapres. Pak, pupuk subsidi bocor. Nah, bocor kemana? Saya bilang ke tambak, Pak. Terus kalau ke tambak, kemana lagi? Petani jagung, Pak. Kemana lagi? Petani sawit, Pak. Lah, kalau bocor, jadi apa pupuk itu? Ya, jadi udang, Pak. Jadi ikan bandeng, jadi apa? Kalau gitu bocorin aja lagi. Nah, itu tanda keberpihakan. Jangan kau berhenti membocorkan supaya banyak udang, banyak ikan. Nah, saya bilang, Pak, bukan itu masalahnya. Nanti kalau kita lebih dari kan pupuk subsidi itu ada kuotanya, Mas. Kuotanya kalau lebih ditangkap polisi kita. Nanti pegawai BUMN itu ditangkap polisi, Pak, karena menjual pupuk bukan untuk pupuk subsidi, menjual pupuk subsidi bukan ke yang dituju pelanggaran. Kalau itu mah gampang katanya. Panggil Menteri Pertanian itu dimasukkan sebagai penerima subsidi. Ya bukan itu masalahnya lagi, Pak. Uangnya ada nggak? Panggil Menteri Keuangan, suruh tambah uang. Nah, itu cara Pak JK dulu menyelesaikan masalah. Jadi bukan dilarang bocornya pupuk, itu ditambah semua gitu. Nah, itu maksudnya saya ceritakan, itu tanda keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Sekarang, karena tidak ada uang, maka kurangi pupuk subsidi, kurangi komoditas tanaman yang boleh dapat subsidi. Kan sebaliknya, Mas. Itu Mas Hersu. Jadi dalam situasi ini apa yang Anda sarankan dan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, Bang Said itu? Saya sarankan, Mas, oke lah. Kalau kenapa pemerintah masih bisa mengambil kebijakan untuk mensubsidi solar dengan mengambil dana dari sawit? Kenapa tidak seperti ini diberlakukan untuk pupuk? Oke, kenapa tidak diberlakukan untuk migas pada saat harga naik? Kenapa tidak kan gas dipakai untuk membuat pupuk? Kenapa bukan harga gas itu dipakai ini untuk mensubsidi pupuk? Kan tidak besar, Mas Hersu. Tidak besar, itu paling 20 triliun, 25 triliun. Udah kembali lagi ke normal. Itu sebenarnya Mas Hersu. Jadi saya pikir hati pemerintah memang tidak memihak kepada petani. Itu Mas Hersu. Nah ini kita udah dapat berikan konsultasi gratis nih sebenarnya. Oke. Dan ini kalau ini berlanjut, kan, prediksi Anda apa yang akan terjadi dengan para petani kita ini? Eh, Petani kita itu pasti yang problem sekarang di petani kita tuh semakin berkurang karena Hmm. tidak sejahtera. Hmm. Akhirnya petani-petani muda tidak akan muncul. Kemudian mereka akan menjual lahan pertaniannya untuk jadi real estate karena tidak menjanjikan apa-apa. Nah, Hmm.
akan mengancam ketahanan pangan ke depan. Dan yang menariknya adalah pemerintah itu dengan bangga terus menyatakan, percaya saya, food estate tidak akan pernah menyelesaikan masalah pangan. Yang bisa menyelesaikan masalah pangan adalah mensejahterakan petani dengan cara memberikan subsidi kepada inputnya dan menjaga harganya agar tidak jatuh. Itu caranya. Baik. Lupakan namanya food estate. Yes, baik. Terima kasih. Lupakan food estate dan kembalikan pupuk untuk para petani. Ya, baik. Oke. Terima kasih, Bang Saidido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.